Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel aku. Udah 2 hari ini aku nggak ngonten dan rasanya tuh ada yang kurang. Dan hari ini aku mau berbagi resep ide masakan sehari-hari lagi ya. Dan ini tuh bisa bikin boros nasi dan bikin nafsu makan itu bertambah ya. Dan sebelum lanjut ke resep masaknya, di sini aku mau beres-beres dulu sekalian. Aku mau cuci piring dulu. Ini tuh sisa bekas sarapan pagi dan belum sempat aku cuci. Dan ini mau aku cuci dulu ya, biar pas nanti kita selesai masak itu cuciannya nggak terlalu menumpuk. Dan kalau sudah selesai kita sabunin, langsung kita bilas. Dan seperti biasa ya, aku tiriskan di peniris piring. Dan ini juga untuk piring-piring yang sudah aku cuci, belum sempat aku pindahin ke rak piring karena emang lagi males. Dan karena kemarin itu 2 hari aku tuh nginep di rumah orang tua aku, jadi belum sempet aku bikin video. Dan entah kenapa ya bun, kalau misalkan kita habis keluar atau habis nginep atau dari mana gitu, suka kalau nyampe rumah tuh suka males kayak gitu dan males ngapa-ngapain. Kalau bunda gimana nih? Boleh cerita juga ya di kolom komentar. Dan di sini juga aku mau masak dulu nasi ya. Jadi pas kalau kita udah selesai masak, nasinya itu udah mateng dan tinggal makan. Dan di sini aku masaknya seperti biasa, 3 cup beras. Ini untuk makan siang dan sore hari ya. Dan aku cuci bersih atau aku bilas sampai 3 kali. Dan kalau udah ini aku pakein air ya untuk terakhir kalinya. Dan aku masak di rice cooker aja. Dan jangan lupa untuk bawah pancinya ini harus dielap ya. Dan aku masak aja pakai metode cepat. Dan ini tunggu aja sampai mateng. Dan di sini juga aku udah siapkan belanjaan ya. Tadi aku udah belanja ke warung. Aku beli cumi. Sebenarnya ini cuminya beli kemarin yang udah aku simpen di kulkas. Lalu aku juga beli sayur ceriwis ya kalau di sini namanya. Aku beli terong, terus tahu 1 bungkus, beli pete 1 papan, lalu bawang merah seperapat atau 250 gram, cabai rawit setan, dan tomat ya. Dan ini sekarang aku mau pindahkan dulu untuk si bawang merahnya ke tempat biasa aku nyimpen bawang. Dan kalau udah ini aku mau sisihkan dulu ya. Nah, setelah itu di sini juga biasanya aku stok untuk si cabai rawit atau cabai merah. Dan ini tuh ada sisa dari 2 minggu yang lalu, dan ini sebagian ada yang udah busuk, aku mau buang, dan sebagian lagi masih bagus, ini masih bisa dipakai ya. Dan aku mau ganti untuk alas tisunya. Dan di sini juga biasanya kalau untuk perbumbuan semisal cabai rawit kayak gitu, aku selalu beli langsung banyak sebenarnya ya. Biasanya aku selalu nyetok di kulkas, jadi kalau pas mau pakai itu nggak harus beli di warung dulu. Tapi karena ini aku tadi sekalian ke warung dan kebetulan cabai rawit aku udah sedikit, jadi aku beli buat tambahannya aja. Dan di sini juga aku udah petekin ya, dan aku satuin sama tomat.
Dan di sini juga aku udah punya cumi, aku beli kemarin, aku beli setengah ons di warung atau 50 gram, tapi ternyata ini tuh lumayan dapatnya banyak, mungkin dilebihin. Dan seperti biasa ya, aku mau cuci dulu untuk si cuminya. Dan jangan salpok ya, karena video sebelumnya aku masak juga pakai menu cumi, dan di sini juga aku pakai menu cumi lagi, tapi di sini aku beda kok cara masaknya. Dan seperti biasa aku mau bersihin dulu ya untuk si cumi, dan aku buang untuk plastik yang ada di dalamnya. Dan aku bersihkan juga untuk kotoran atau titanya, biar pas nanti kita masak itu nggak terlalu asin untuk cuminya ya, atau disesuaikan aja seperti kebiasaan masing-masing atau sesuai seleranya aja. Karena biasanya aku selalu kayak gini ya kalau masak cumi. Kalau bunda-bunda gimana nih kalau misalkan lagi masak cumi, apakah langsung cukup dicuci atau seperti aku kayak gini? Boleh komen ya. Dan ini aku juga potong kecil-kecil untuk si cuminya ya, biar lebih memudahkan pas kita makan. Dan ini dia udah selesai aku potong-potong dan udah aku bersihkan, lalu aku bilas lagi ya pakai air bersih. Dan ini aku cuci aja sebanyak 2 kali. Dan ini cuminya udah bersih, dan di sini juga aku mau pindahkan untuk si tahunya. Di sini aku beli tahu sebungkus ini 3.000 kalau di warung, dan isinya tuh 5 kotak kayak gini, ada yang sedang dan ada yang besar. Dan ini juga untuk terong di sini dan tahu di sini nggak akan aku masak semua ya. Sepertinya untuk terong bakalan aku masak besok. Dan di sini juga aku mau bersihkan dan aku mau potong untuk si sayur ceriwisnya ini. Dan aku potong ya untuk bagian ujungnya. Dan untuk sayur cerewis ini harus lebih diperhatikan saat kita membersihkannya, soalnya biasanya kadang suka ada ulat yang menempel di daunnya. Seperti sekarang aku lagi bersihin, tiba-tiba ada ulat, aku nemu itu berapa biji, dan ulatnya itu kan hijau, jadi harus lebih diperhatiin ya biar nggak ikut kemasak, kan jijik juga. Dan aku juga paling fobia atau paling jijik banget kalau lihat ulat kayak gitu, walaupun sekecil apa itu ya. Dan di sini juga aku mau kupasin bawang, dan aku siapkan untuk si cumi, tahu dan si sayurnya ya. Kalau untuk tahu di sini aku mau masak dikecapin aja karena cuman buat anak aku. Dan di sini juga aku pakai bawang putih. Dan untuk pemakaian bawang atau cabai itu disesuaikan aja ya kalau untuk masak seperti ini. Tapi biasanya aku sering dilebihin aja ya untuk bumbunya, karena kalau kita masaknya itu nggak pelit bumbu, itu bakalan bikin masakan itu jadi lebih enak. Dan di sini juga aku mau potong-potong untuk si petenya, dan aku cek apakah ada ulat di dalamnya. Dan alhamdulillah ya, ternyata di dalamnya itu bagus-bagus dan gak ada makhluk hidup di dalamnya. Dan untuk petenya ini aku beli cuman 3.000 ya, karena mungkin ini emang petenya itu udah agak layu atau enggak sesegar pas kita kayak metik di pohon atau baru beli di pasar kayak gitu. Dan di sini juga aku mau cuci ya untuk si sayur ceriwisnya ini. Dicuci aja sampai si sayurnya ini bersih dan tidak ada kotoran. Dan di sini juga aku mau
petekin untuk si cabe dan aku mau cuci untuk perbumbuannya ya. Lalu di sini juga aku mau tambahkan 2 buah tomat untuk si sayurnya dan untuk cuminya ya, dan aku juga tambahkan cabai rawit ijo biar lebih pedas. Karena aku dan suami itu penyuka pedas, jadi apa yang aku masak itu dari salah satu menunya itu harus ada yang pedas biar lebih enak aja makannya gitu. Dan sekarang aku mau iris-iris dulu untuk si perbumbuannya. Seperti biasa ya, aku mau ngiris dulu untuk tomatnya, aku iris-iris kecil-kecil aja. Dan sini juga aku mau iris-iris untuk perbawangannya. Di sini aku mau iris untuk semua bawangnya aja ya. Jadi pas kita masak untuk masakannya, jadi kita bisa langsung tumis-tumis aja, nggak usah iris-iris ulang. Dan untuk percabeannya juga di sini aku iris di talenan yang lain karena talenan sebelumnya itu kekecilan. Dan di sini juga aku mau potong-potong untuk si tahunya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja ya, biar anak aku gampang makannya dan gak usah dipotongin lagi. Dan di sini juga aku mau mohon maaf jika suara aku atau pas aku ngisi suara itu ada suara anak kecil, dan itu anak aku. Ya karena pas aku ngisi suara ini anak aku lagi nonton TV sambil main ya. Dan di sini untuk memasaknya aku pakai satu wajan aja. Pertama aku siapkan minyak dan aku panaskan, lalu aku mau goreng dulu untuk si tahunya. Dan digoreng aja ya sampai si tahunya ini matang atau setengah kering. Dan kalau sekiranya udah agak kering, lalu jangan lupa dibalik ya agar si tahunya ini matang dengan merata. Dan di sini kalau udah mateng mau langsung aku angkat aja. Nah, ini tahunya udah mateng, dan selanjutnya di sini aku mau tumis dulu untuk si sayurnya. Dan sebagian minyaknya ini udah aku pindahkan ke wadah lain ya. Pertama aku tumis dulu untuk si bawang merah dan bawang putihnya. Aku tunggu dulu sampai si bawangnya ini harum. Kalau udah harum, di sini aku mau tambahkan sedikit aja cabai merah, dan ini ditumis-tumis dulu. Dan kalau sudah harum dan matang, lalu aku masukkan untuk si sayur ceriwisnya ini ya. Dan karena si tekstur sayur ceriwis ini lebih berserat atau bisa dibilang juga lebih keras untuk daunnya, jadi di sini untuk memasaknya aku tambahkan waktu atau lebih lama ya dibandingkan seperti kita memasak kangkung atau masak ayam. Dan aku tambahkan juga untuk tomat, dan aku tambahkan juga tadi sedikit air. Lalu masukkan juga kaldu ayam bubuk ya. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok teh makan. Lalu aku tambahkan juga saus tiram dan 1 sendok teh gula pasir ya. Dan di sini juga aku senang banget ya kalau masak sayur itu aku tambahkan sedikit gula. Kalau sekiranya bunda-bunda nggak terlalu suka, boleh di skip aja untuk penambahan gula, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Dan ini sayurnya udah mateng dan mau langsung aku angkat aja ya. Nah, kalau udah di sini juga aku udah kocokin untuk si wajannya biar nggak terlalu
kotor banget. Dan aku panaskan juga ya. Lalu aku tambahkan minyak. Dan di sini sekarang aku mau masak untuk si cuminya ya. Dan kalau sekira minyaknya sudah mulai panas, aku masukkan untuk cuminya. Dan untuk memasak cumi di sini biasanya aku pakai api kecil dan sambil diaduk-aduk terus ya si cuminya, atau bisa juga ditutup dulu saat kita tunggu si cuminya ini mateng. Karena biasanya pas kita masak cumi itu biasanya suka agak meledak-meledak kayak gitu. Nah, kalau seandainya bunda atau teman di sana punya tips biar masak cumi gak meledak-meledak saat kita menggorengnya tanpa harus diaduk-aduk seperti ini, boleh ya share tips bagaimana caranya. Karena di sini aku masih pemula, jadi aku masak dengan setahu aku aja. Dan selanjutnya ini aku mau tambahkan untuk percabean dan perawitannya ya. Dan di sini aku tambahkan untuk cabenya atau cabai rawitnya ini banyak aja biar lebih pedas. Dan ini ditumis-tumis aja ya. Lalu kalau udah setengah matang, aku tambahkan juga untuk si tomatnya yang udah kita iris. Dan jangan salpok ya sama minyak yang aku pakai kalau sekiranya terlalu banyak, karena di sini aku tuh lebih suka yang berminyak ya kalau untuk masak cumi. Dan aku tambahkan juga untuk pete yang udah tadi kita potong-potong, dan aku tambahkan juga kaldu ayam bubuk secukupnya, dikira-kira aja ya biar nggak keasinan. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok makan gula pasir, dan ini diaduk-aduk aja sampai si bumbunya merata. Dan ini udah matang ya, udah siap kita sajikan. Dan ini akan aku pindahkan ya ke mangkok. Dan kalau udah di sini aku mau masak untuk si tahunya. Aku tambahkan sedikit minyak, lalu aku tumis untuk si bawang merah dan bawang putih sisa tadi. Lalu aku masukkan juga untuk si cabai merahnya sisa tadi ya. Dan ini ditumis sampai harum. Lalu aku mau masukkan untuk si tahunya, dan aku tambahkan sedikit air. Dan untuk bumbunya di sini aku cukup pakai kaldu ayam bubuk sedikit aja. Lalu aku tambahkan juga lada bubuk sedikit, saus tiram sedikit aja, dan kecap manis sesuai selera ya. Karena di sini aku masaknya itu emang porsinya porsi kecil ya, karena ini cukup untuk dimakan anak aku aja. Dan jangan lupa ya dikoreksi rasa, karena menurut aku kurang manis, aku tambahkan lagi sedikit kecap manis, dan aku juga tambahkan di sini saus sedikit aja biar lebih kental. Dan untuk sausnya ini harusnya kalau buat anak kecil itu saus tomat aja ya. Dan ini dia ya masakannya, udah mateng dan udah jadi. Di sini aku masak cumi asin pete, lalu tumis tahu kecap, dan tumis sayur ceriwis ya. Dan ini tuh enak banget dan menu yang cocok menurut aku. Dan semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman dan bunda semuanya. Dan terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku bisa share ide masakan dan cemilan lainnya ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya.